Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabar kalian pagi hari ini? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang bahagia dan penuh dengan semangat ya. Oke, untuk materi kali ini yang akan mengisi materi saya. Ya, jadi bukan Bu Maya lagi. Jadi sudah berganti ke saya. Jadi untuk mata pelajaran dasar desain grafis ini untuk kelas 10 multimedia SMK Negeri 1 Bondowoso itu ada dua, yaitu yang pertama Bu Siti Animaya, kemudian yang kedua saya. Ya, mungkin dari kalian beberapa di antara kalian sudah ada yang kenal dengan saya. Ya, saya Pak Dian, lengkapnya Dian Kurniawan. Di sini saya memberikan materi juga untuk kelas 10 untuk mata pelajaran dasar desain grafis. Nah, perlu saya sampaikan di awal. Jadi, untuk mata pelajaran dasar desain grafis ini eh, project akhirnya nanti mesti akan ada sebuah karya. Cuman karena kondisi keadaan kita seperti ini, jadi untuk sementara karya-karyanya itu bersifat manual atau dikerjakan mandiri di rumah secara manual, jadi nggak perlu pakai komputer atau pakai laptop dulu. Nah, jadi saya harapkan nanti mulai pertemuan hari ini kalian harus sudah terbiasa dengan mencoret-coret atau menggambar atau apa ya istilahnya, memvisualkan sebuah angan-angan atau khayalan yang ada di pikiran kalian. Mungkin ada beberapa di antara kalian tuh juga, Pak, saya nggak bisa gambar, Bu, gambar saya jelek atau apalah. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Di sini kita belajar bersama, kita belajar bareng, kita sharing. Jadi bagi kami itu bukan hasil yang kita lihat atau bukan hasil yang jadi poin utamanya, tapi adalah proses gimana semangat kalian, bagaimana proses kalian untuk belajar. Ya, jadi jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk belajar ya. Nah, anak-anakku semua kelas 10 multimedia, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah dapat materi yang luar biasa dari Bu Maya, yaitu khususnya tentang tata letak. Nah, untuk materi ini nantinya saya juga akan masih mereview sedikit karena kemarin kan beberapa minggu yang lalu kalian PTS atau penilaian tengah semester, atau istilah lainnya ada UTS juga, ulangan tengah semester. Nah, saya mereview sedikit aja dengan materi yang kemarin sudah disampaikan semuanya, yaitu tentang tata letak. Nah, di sini nah, kelanjutan dari sebuah tata letak ada yang yaitu namanya adalah penggunaan white space dalam sebuah desain. Penggunaan white space atau ruang kosong. Terkadang saya melihat atau kami mengamati masih banyak beberapa dari anak-anak itu dalam sebuah dalam membuat sebuah desain, dalam membuat sebuah karya itu kadang masih kepingin semua elemen, kepingin semua unsur itu ditampilkan. Yaitu di situ ada font atau huruf, ada shape atau bentuk, warna, itu seolah kepingin mau ditampilkan semua. Nah, ingat dalam sebuah desain atau sebuah karya kita harus pinter-pinter memilih dan memilah. Jadi jangan semua unsur, jangan semua elemen-elemen itu ditampilkan. Ya, jadi harus harus dibatasi. Nah, kita lihat di tampilan ini, penggunaan white space atau ruang kosong lah. Saya membuat istilahnya adalah ruang kosong dalam sebuah desain. Bagaimana perasaan kalian melihat tulisan di atas? Gimana? Nyaman? Atau agak aneh? Atau kayak mengganggu pikiran kita, kayak mengganggu mata? Hati itu juga merasa nggak nyaman. Nah, ya. Oke, memang tampilan ini memang saya buat seperti ini.
membuat hati, pikiran kalian, perasaan kalian itu agak nggak nyaman, bimbang. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian apa sih white space itu sendiri atau ruang kosong itu? Ya, white space atau ruang kosong, bagian di antara dan di sekitar unsur-unsur desain seperti huruf, shape, dan garis. Nah, kalau kita amati gambar yang di bagian bawah, di mana seorang desainer bisa menempatkan sebuah elemen-elemen desain, unsur-unsur desain itu secara rapi. Nah, nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Nah, kenapa kok kita harus perlu ada white space? Kenapa harus ada sebuah ruang kosong dalam sebuah desain yang kita buat, dalam sebuah karya yang kita buat? Atau mungkin sebelum itu kita akan bertanya dulu, saya akan bertanya, Pak, apakah white space itu harus ada, cuman ada di desain grafis, atau cuman ada di desain-desain multimedia? Tidak. Ya. Setiap apapun kita berkarya, itu selalu ada yang namanya white space. Bahkan kita menulis pun secara nggak langsung dalam tulisan kita selalu ada white space juga. Bagi kalian yang senang bernyanyi, senang gitaran, apakah ada white space-nya? Ada. Di mana Pak white space-nya? Nah, kalau kita perhatikan saat kalian kalau musik itu sebelum kita masuk ke lagu ada yang namanya intro, pembukaan. Nah, jreng, ada musik, alunan musik. Nah, itu juga bisa sebagai white space-nya. Jeda antara lagu dari lirik ke satu, lirik kedua itu juga ada jeda. Nah, jeda itulah yang dinamakan sebuah ruang kosong atau white space. Nah, jadi peran white space itu sangat perlu sekali kalau kita bicara sebuah desain, sebuah karya. Nah, karena white space memberikan kemudahan bagi pembaca, ya di sini konteksnya adalah sebuah karya visual, desain, memberikan kemudahan pembaca atau user untuk mencerna setiap detail pesan yang akan disampaikan dalam sebuah layout desain. Mencerna di sini adalah mengamati, melihat, kemudian memahami arti pesan yang akan disampaikan oleh karya tersebut. Oke ya, jelas ya di sini ya. Semoga kalian sudah paham dari poin pertama ini. Jadi white space ya harus ada di poin pertama ini. Oke, selanjutnya yang kedua. Dalam white space itu akan menciptakan suatu struktur desain yang rapi, menarik, dan indah saat ditampilkan. Coba kita bayangkan kalau dalam sebuah desain poster aja, semua elemen muncul. Warna yang sering muncul itu biasanya kalau itu yang sering kita buat adalah tulisan-tulisan. Hampir semua jenis tulisan itu kita masukkan dalam sebuah desain. Ada Arial, Times New Roman, Calibri, Century, hampir semua. Ingat, kita punya kebatasan dalam sebuah desain itu adalah penempatan tipografinya atau penempatan font. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan dalam pemilihan font atau tipografi yang menarik untuk sebuah desain. Nah, ingat ini desain, bukan orang jualan plat nomor yang hampir semua jenis huruf bisa kita tampilkan. Ya. Atau kita mungkin yang sering foto-foto, yang hobi selfie atau hunting fotografi ataupun video, kalian tetap memerlukan ruang kosong atau white space tersebut biar terlihat menarik dan indah. Nah, untuk yang poin ketiga, white space menciptakan suatu keseimbangan komposisi layout sehingga membuat desain lebih menarik. Keseimbangan ini bisa tercipta secara nyata atau secara imajiner.
Nah, kalau di prinsip desain yang beberapa waktu yang lalu disampaikan sama Bu Maya, itu ada salah satu prinsip yang namanya balance atau keseimbangan. Di situ ada keseimbangan simetris, ada keseimbangan asimetris. Sama sebenarnya. Kalau keseimbangan simetris itu real, terlihat nyata, kanan kiri atas bawah ataupun secara diagonal itu sama, terlihat dibagi sama rata. Jadi kalau misalkan kita kertas itu kita lipat pas bagian tengahnya itu sama kanan kirinya. Nah, ada keseimbangan atau balance yang asimetris yang terlihat seolah-olah sama. Kadang saya bisa memberikan perumpamaan gini, ada tebak-tebakan 1 kilogram batu dengan 1 kilogram kapas berat mana? Ayo. Nah, ada yang menjawab berat batu, Pak. Ada lagi yang menjawab berat kapas, Pak. Nah, ingat, padahal tadi pertanyaannya adalah beratnya sama-sama 1 kilogram. Nah, berarti sama kan? Cuman secara ukuran, secara dimensi, mungkin kalau batu 1 kilogram batu ya besarnya mungkin hanya sebesar sekepal tangan kita. Tapi untuk 1 kilogram kapas mungkin hampir sebesar 1 karung gitu. Nah, tapi secara dimensi berat sama, tapi secara dimensi ukuran berbeda. Nah, itu dimensi ukuran itulah yang dinamakan sebagai keseimbangan imajiner atau keseimbangan asimetris atau bisa dikatakan lagi ada keseimbangan semu. Nah, dalam weight space munculnya weight space itu terkadang bisa menjadi penyeimbang baik itu secara simetris atau secara asimetris ya. Jadi ketiga poin tadi kalian sudah bisa memahami ya, saya harapkan kalian sudah bisa memahami berkaitan dengan weight space atau ruang kosong. Jadi apapun itu karyanya, apapun itu desainnya, mau poster, foto, film, apalagi ya, kalian membuat musik gitu, itu pun juga harus ada white space-nya atau ruang kosongnya. Nah, ini contoh beberapa poster. Saya cuma ngambil 2 saja contohnya. Kalau kita amati dari kedua poster yang kanan dan kiri, penempatan font atau penempatan huruf, penempatan bentuk, shape itu pas. Kalau yang di sebelah kiri, tulisan berada di sebelah atas. Kemudian di bagian bawah ada beberapa bentuk, ya, ada kotak, ada lingkaran dan beberapa bentuk lainnya. Jadi terkesan beberapa elemen-elemen atau beberapa unsur-unsur yang ada dalam sebuah poster tersebut masih bisa bergerak, masih ada ruang kosong, masih tidak terasa sesak. Nah, kemudian kita lihat sebelah kanan, beberapa sudut di beberapa bagian juga masih ada ruang yang kosong, tidak ada unsur di situ, tidak ada unsur desain di situ. Nah, jadi munculnya white space ini memberikan kelegaan, memberikan nafas dalam sebuah desain, jadi tidak terkesan sesak. Coba kita bayangkan, andai kan kita di kamar kita lah, kamar kita mungkin ukurannya 2,5 kali 3 meter, mungkin di situ satu tempat tidur, lemari sama meja belajar, cukup dengan tiga elemen itu, 3 unsur itu kita cukup, kita masih bisa menikmati tidur di kamar kita. Tapi coba bayangkan kalau di kamar itu selain tempat tidur, meja dan lemari, ada lagi kursi, kemudian ada lagi mungkin selain meja, selain lemari baju juga ada lemari mainan, kemudian ada lagi mungkin kita sepeda kita masukkan ke kamar. Nah, tentu kita pada saat kita mau istirahat, kita mau tidur, nggak nyaman,
di kamar tidur kita. Karena apa? Karena sesak, karena penuh. Penuh apa? Penuh dengan barang-barang kita. Ya sama, dalam sebuah desain, dalam sebuah poster pun kita harus memperhitungkan itu. Jangan sampai media yang sudah kita batasi, media yang sudah kita buat itu penuh sesak. Istilah kasarnya kita buat jalan aja kita nggak bisa. Nah makanya itu kita, walaupun white space itu hal sepele atau hal kecil, tapi tetap kita harus perhitungkan berada di mana white space-nya itu, biar desain kita, karya kita tetap indah, tetap menarik. Nah gitu ya. Nah jadi anak-anak, sumber referensi dalam sebuah desain, kita sebagai anak multimedia, mau nggak mau, bisa nggak bisa, seneng nggak seneng, mulai hari ini, mulai saat ini, mulai kalian membuka mata saat bangun tidur sampai kalian menutup mata tidur lagi di malam harinya, apa yang kalian lihat itu sebagai sumber referensi kita. Ya, itu secara real, secara nyata. Jadi kamu bangun tidur, biasanya kalau anak-anak sekarang bangun tidur yang dilihat pertama, yang diambil pertama, yang dilihat pertama itu apa? Ya, yang dilihat pertama, yang diambil pertama HP, smartphone. Dan yang dibuka pertama apa? Status. WA. Ya, WA-nya teman, WA-nya mantan, WA-nya pacar dibuka. Ada WA masuk enggak? Nah, selanjutnya baru kita turun dari tempat tidur, baru ke kamar mandi, baru cuci muka, terus sholat. Nah, it's okay. Apapun itu kamu memang yang kamu lakukan pertama saat kamu membuka mata itu kamu pegang HP, it's okay, nggak apa. Tapi itu sudah sebagai sumber referensi. Apa yang kamu lihat rekam dalam memori kita, dalam otak kita. Ya. Sampai kapan? Sampai nanti kamu menutup mata lagi, tidur lagi. Kamu habis bangun tidur, habis sholat, kemudian jalan-jalan keluar, bantu orang tua, ambil bersih-bersih, lihat TV. Kamu waktu keluar, kalau mungkin keluarnya jangan jauh-jauh ya, sekitar kita aja mungkin. Itu apa yang kamu lihat, itu sebagai sumber referensi kita. Kamu lihat TV, ya, di situ mungkin ada iklan televisi, ada sinetron atau FTV, ada film-film. Nah, itu juga sebagai referensi kita. Kamu buka HP, di situ buka Instagram, buka Twitter, sekarang nggak langsung ada beberapa poster, beberapa gambar yang menarik. Itu juga sebagai referensi kita. Kalau pakai kita lihat di HP, nggak ada salahnya gambar-gambar yang bagus, yang menurut kita bagus, yang keren, kita simpan, kita amankan. Tujuannya apa? Itu karena sebagai referensi kita. Nah, sumber referensi yang kedua adalah secara digital. Kalau secara digital ini banyak sekali saat ini aplikasi-aplikasi ataupun situs-situs yang menampilkan referensi desain, gambar, baik itu gratis atau berbayar. Ya, kalau saya sih andalannya pakai Pinterest. Ya, di Pinterest. Jadi kadang saya gabut gitu, nggak jelas ngapain, sambil nunggu pagi-pagi setelah sarapan semua sudah beres, bersih-bersih rumah sudah, kadang gabut, saya sambil buka Pinterest. Untuk apa? Untuk referensi. Bahkan saya kadang buka IG, buka Instagram, yang saya kunjungi bukan IG-nya dari teman-teman, tapi yang saya kunjungi adalah Instagram atau IG yang punyanya orang desainer yang keren, baik itu Indonesia ataupun dari luar negeri. Ataupun banyak juga IG yang apa ya, kayak kalau kita buka di IG itu ada komunitas desain, itu saya ikuti, saya follow. Tujuannya apa? Untuk sharing sebagai trigger juga bagi kita. Ya. Kemudian yang umum Google pastilah, tapi kalau saya Google malah sekarang jarang.
saya lebih seneng ke Pinterest. Kemudian ada lagi, ada yang pakai FreePic ya, itu kalau FreePic ini kebanyakan sih vektor. kita juga bisa untuk referensi, kita juga bisa dari FreePic juga. Nah, itulah tadi anak-anak materi kita hari ini. Jadi nanti untuk tugasnya, mau ada tugas nggak ini? Ya, ya sedikit-sedikit lah. Tugas ini jangan dianggap sebagai beban. Tugas akan menjadi berat apabila tugas tersebut nggak dikerjakan, ya. Jadi sedikit atau banyak akan terasa ringan kalau kita mau mengerjakan tugas tersebut. Dikerjakan dengan bahagia, dikerjakan dengan ikhlas, ya. Tugasnya akan saya share di Google Class, tidak saya tampilkan di sini. Jadi biar nggak bingung nanti. Jadi tugasnya akan saya share di Google Class. Silahkan nanti dipelajari. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Oke ya. Nah, jangan berhenti belajar dan tetap berkarya. Semangat. Itu pesan saya hari ini. Jadi buat kalian anak-anak kelas 10 multimedia, ya, dimanapun kalian, apapun kondisinya kalian, tetap semangat dan tetap berkarya. Ya. Jaga kesehatan, nggak usah keluyuran, jangan keluar rumah. Ya. Berbanyak minum vitamin, makanan-makanan sehat. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.